Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah pertama untuk mata kuliah sistem kearsipan atau dokumen manajemen sistem. Nah, dalam materi pertemuan kali ini saya bahas menjadi 3 ya. Ada definisi sistem kearsipan, manfaat sistem kearsipan, dan contoh dari sistem kearsipan itu sendiri. Yang pertama, definisi sistem kearsipan. Jadi sistem kearsipan ini adalah sebuah sistem dalam bentuk perangkat lunak atau software ya untuk pengelolaan dokumen secara digital yang dilakukan melalui media komputer atau laptop yang dilengkapi server untuk menyimpan, menambahkan, mengurangi, dan juga melacak dokumen yang digunakan oleh semua divisi di dalam perusahaan. Nah, di dalam sistem kearsipan sendiri kita mempunyai kearsipan yang offline ya, yang biasa kita pakai, yang mungkin masih memakai kertas. Kalau dalam sistem kearsipan ini sendiri sudah menggunakan online gitu ya. Jadi kita menggunakan yang namanya server untuk menyimpan seluruh arsip yang kita buat, sehingga dalam server tersebut kita bisa menyimpan, menambahkan, mengurangi ya, dan hal-hal yang lain. Nah, manfaat sistem kearsipan sendiri ada 6 ya. Di antaranya yang pertama, digitalisasi dokumen, yang dimana arsip yang lama ya kita buatkan sistem jadi lebih digital. Artinya arsip ini sifatnya sudah berbentuk soft file seperti itu. Yang kedua, fleksibilitas penyimpanan. Artinya kalau yang sistem kearsipan yang lama ya, sistem konvensional atau sistem mode offline, bentuknya masih kertas ya, disimpan dalam brankas mungkin atau lemari ya. Nah, kalau di sini lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian kita bisa mempartisi atau membuat folder-folder gitu ya ke dalam sistem, dan sesuai dengan urutannya atau sesuai dengan indeksnya. Nah, itu untuk urutan dan indeks kita bahas di pertemuan kedua. Terus indeks otomatis ya, ini juga kita akan bahas pertemuan kedua, mengindekskan sebuah dokumen ya. Jadi kita intinya sistem kearsipan ini membuat kita ya, manfaatnya adalah kita sistemnya online, jadi pencarian folder atau pencarian file yang kita simpan itu lebih cepat seperti itu dibandingkan kita sistem konvensional. Kalau kita membutuhkan sebuah dokumen, kita harus membuka lagi map-mapnya, atau kita harus membuka lagi brankasnya dan di lemari mana, karena kita juga sudah lupa karena saking lamanya. Terus selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah fleksibilitas akses dokumen. Artinya bahwa ketika kita memakai sistem kearsipan secara konvensional, kita akan susah atau tidak fleksibel dalam mengakses dokumen. Artinya kita harus di tempat itu. Sedangkan kalau dalam sistem kearsipan kita bisa mengakses dokumen dimanapun seperti itu. Ketika mungkin kita lagi izin bekerja tapi ada kewajiban yang harus kita lakukan, nah kita bisa mengakses dokumen lewat laptop kita di rumah gitu. Padahal dokumennya sebenarnya kita upload di kantor. Itu no problem ya, enggak masalah. Terus sistem sharing mudah. Jadi kalau konvensional kan kita harus copy ya, kita harus fotokopi sebanyak-banyaknya, terus kita kasih atau kita share ke teman kerja kita mungkin. Nah, kalau dalam sistem sharing ini dalam sistem kearsipan ini sharingnya sangat mudah, dalam artian kita bisa nge-share linknya saja gitu ya. Terus keamanan data terjamin, dalam artian tidak semua hal terjamin ya keamanannya, tergantung dari keamanan sistem yang akan kita buat. Nah, tapi kalau dibanding dengan konvensional, tentunya keamanan data ini lebih terjamin. Itu artinya tahan terhadap bencana ya. Ketika konvensional kita taruh di lemari, kalau kebakaran ya hangus, kita nggak punya kopiannya. Tapi kalau keamanan ini biasanya ke dalam sistem itu ada namanya auto backup ya. Nah, itu kalaupun terjadi dalam satu server itu lagi dapat dalam server itu ngedown, atau servernya tiba-tiba ada bencana gitu ya yang bikin merusak, biasanya sudah ada yang namanya sistem backup seperti itu. Nah, contoh kearsipan sendiri, teman-teman mahasiswa tentunya sudah
pernah melihat ya file-file yang pokoknya file-file yang disimpan di dalam sebuah sistem atau file-file yang disimpan secara online itu sebenarnya sudah boleh dikatakan sistem kearsipan seperti itu. Jadi kalau dalam pemerintahan mungkin banyak sekali sistem informasi yang menyimpan atau mengolah data-data dokumen secara online gitu ya. Terus dari pendidikan juga mungkin sudah banyak, dari swasta apalagi ya, dari data-data perusahaan mungkin, surat menyurat dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah salah satu contoh dari sistem kearsipan itu sendiri. Nah, teman-teman mahasiswa bisa searching ya di Google Scholar. Ini akan saya bahas di pertemuan tatap muka ya. Silakan buka atau bisa mencoba dari sekarang. Ini juga menjadi mini riset teman-teman semuanya ya. Artinya ini akan jadi tugas akhir. Silakan buka Google-nya, terus ketik Google Scholar. Setelah itu silakan ketik aja bangun sistem kearsipan atau rancang bangun sistem kearsipan. Di situ akan banyak sekali contoh-contoh rancang bangun atau sistem informasi terkait dengan sistem kearsipan. Nah, targetnya akhir semester kita akan membuat sebuah alur flowchart, terus contact diagram ya, terus diagram flow dokumen. Terus kita membuat juga alur-alur yang lain seperti ERD ya, Entity Relationship Diagram dan lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan setelah UTS. Baik, untuk pertemuan pada pertama kali ini cukup sekian ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.